Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Agrobos channel YouTube. Ya, bersama saya Nugraha, kita akan membahas tentang cara membuat konten mudah di media sosial. Fungsinya itu adalah untuk meningkatkan branding, kepercayaan, dan penjualan tanpa harus menjadi kreator profesional. Nah, kenapa kita tidak menjadi kreator profesional? Mungkin belum ya, mungkin pada tahap awal kreator profesional juga merupakan kreator amatir semua. Mereka juga menjalani waktu yang lama, kemudian proses panjang sehingga menjadi kreator profesional didukung oleh lingkungan sekitar yang memang mendukung. Nah, langsung saja kita share PPT-nya ya, teman-teman. Oke, ini kita baik. Nah, ini kita cara membuat konten mudah di media sosial. Fungsinya apa? Untuk meningkatkan branding, kepercayaan, dan penjualan tanpa harus menjadi kreator profesional. Nah, kenapa kita harus membuat konten? Apakah orang membeli karena harga murah? Belum tentu. Produk bagus juga belum tentu. Karena mereka percaya kepada penjual. Karena reputasi kita, interaksi kita dengan para pelanggan di media sosial maupun di offline itu sangat bagus sehingga mereka percaya kepada kita. Nanti harga dan produk itu mengikuti. Konten membantu untuk meningkatkan kepercayaan, meningkatkan branding, mendatangkan pelanggan baru, dan meningkatkan penjualan. Nah, ini ya, saudara, kawan-kawan semua. Kemudian selanjutnya, ini kesalahan terbesar para pemula. Banyak orang berpikir harus dengan kamera mahal apabila kita ingin membuat konten. Jangan terpengaruh oleh hal ini. Bullshit. Kita gunakan apa yang ada. Kalau kita adanya handphone, kita gunakan handphone. Kita punya laptop, kita gunakan laptop. Kemudian harus melakukan editing yang rumit. Tidak perlu. Jadi kita lakukan yang mudah-mudah saja, yang bisa kita lakukan. Kemudian harus jago bicara. Nah, ini harus jago bicara di awal ini rasanya nggak mungkin. Para kreator pemula, amatiran, rata-rata dengan berjalannya waktu nanti juga bagus sendiri. Nah, jadi santai aja. Jadi yang penting kita berbuat tiga unsur ini kalau tidak kita lakukan tidak mengapa. Lanjut terus. Nah, padahal untuk membuat konten itu mudah saja. Kita punya HP, sudah cukup yang bisa merekam, kemudian kita punya cerita, kemudian kita konsisten. Nah, ini adalah ilmu yang paling mahal, yaitu ilmu konsisten. Nanti kita bahas di belakang, sehingga dari tiga kombinasi ini akan menghasilkan satu konten. Nah, lalu bagaimana untuk rumus konten termudah? Nah, rumus konten termudah ini sendiri adalah kita hanya mendokumentasikan, bukan menciptakan. Apa perbedaan mendokumentasikan dan menciptakan? Nah, ini bedanya ya. Kalau kita mendokumentasikan, kita rekam seluruh proses yang ada di sekitar kita. Misalkan kita punya warung atau toko ikan hias, kita hanya mendokumentasikan saja ada ya apa yang ada di toko kita atau di warung kita. Misalkan kita punya ikan, kita videoin, kemudian kita kasih narasi, nah itu jadi satu konten. Kalau menciptakan itu kita seperti membuat sebuah film, misalkan film kolosal atau iklan yang harus menyewa artis, kemudian mendatangkan produk, membeli properti, nah itu menciptakan. Nah, jadi ini harus bedakan ya kawan-kawan, mendokumentasikan dan menciptakan. Nah, contohnya saya kita bukan harus membuat sebuah ide, tapi rekam saja apa yang kita lakukan hari ini. Misalkan ketika kita belanja pakan ternak atau belanja ikan, kita rekam saja apa yang kita lakukan. Nanti akan bisa menjadi sebuah konten. Nah, lalu formula konten empat pilar itu apa saja? Nah, jadi itu ada empat. Ini secara umum yang mudah kita lakukan. Yang pertama adalah edukasi, yaitu memberi ilmu. Contohnya, cara memilih pakan ayam, cara memilih beras. Nah, kemudian hiburan, membuat orang tersenyum. Contohnya, dialog ayam lucu, meme peternak. Yang ketiga adalah inspirasi, membuat orang termotivasi. Misalnya perjalanan menuju Agrobos, perjalanan membangun
toko ikan hias, perjalanan membangun toko pet shop. Nah, itu banyak sekali ya. Kemudian yang keempat adalah konten formula konten yaitu promosi, menawarkan produk, contohnya produk baru atau promo toko. Nah, ini harus hati-hati nih pada bagian ini karena kalau kita selalu mengadakan promosi, tidak ada hiburan, tidak ada edukasi, membuat audien menjadi bosan. Nah, nah ini kita ambil satu contoh ya, misalkan hiburan nih, misalkan untuk hiburan nih, kita masuk ke kita masuk ke TikToknya Agrobos. Nah, ini teman-teman ya. Nah, ini untuk konten misalkan hiburan ya. Ini hiburan yang berisi iklan. Sih, ini namanya makanan bowl khusus untuk kucing. Dan ada tunanya, minyak kedelai. Pokoknya enak vitamin dan mineralnya. Enak banget. Jangan lupa ya, beli di Agrobos. Mantap ini produknya. Nah, ini ya teman-teman. Nah, kemudian untuk konten edukasi ini, contohnya seperti ini. Kita lihat di sini nih. Nah, ini berupa flyer atau infografis. Jadi terkait dengan purbabi untuk ayam kampung. Emang bagus. Nah, jadi kita akan memberikan informasi, edukasi bahwa purbabi itu bisa digunakan untuk pakan ayam. Nah, ini salah satu contoh ya. Mungkin bisa dilihat aja nanti di channel Agrobos. Kemudian konten edukasi udah ya tadi konten humor dan hiburan ini udah kita lihat. Kemudian, nah ini konten perjalanan bisnis. Nah, belanja untuk menentukan belanja perdana ya tentunya kita survei pasar. Caranya di online dulu kita lihat gitu ya berapa kira-kira pasarannya. Jadi bagaimana strateginya? Nah, strateginya ini sendiri kita tanyakan kepada warga sekitar atau teman-teman yang pernah jualan pekan ternak atau yang pernah belanja pekan ternak. Nah, kira-kira produk apa saja yang banyak digemari di masyarakat sekitar. Nah, oke teman-teman. Nah, itu untuk edukasi, kemudian konten hiburan, kemudian inspirasi dan promosi. Nah, untuk promosi tadi kita belum ya. Untuk promosi kita. Nah, ini sekalian promosi sebenarnya. Nah, oke, baik lagi ya. Di sini saya mempromosikan jamu ayam Mbah Joyo mereknya gitu kan. Kalau mematikan senyum, aku ikut senang. Cuman dikemas dengan konten sedikit humor ya. Oke, kita balik lagi. Jadi pada umumnya ini ada 4 formula konten yang viral yang ada secara umum di tempat kita. Nah, kemudian metode kita membuat konten, nah ini yang sulitnya di sini. Jadi kita harus konsisten. Jadi metode konten 54321 ini setiap hari kita harus membuat 5 foto, 4 video pendek, 4 fakta menarik, 2 cerita, dan kemudian kita upload. Nah, upload 1 kali sehari lebih bagus daripada 10 kali upload dalam 1 hari, kemudian seminggu lagi baru kita upload. Jadi lebih baik upload tiap hari walaupun sedikit daripada ngupload banyak namun seminggu sekali. Nah, itu ya kuncinya teman-teman ya. Nah, untuk teknik mencari ide. Teknik mencari ide ini kita lihat, ini bisa kita dari pertanyaan pelanggan, komentar pelanggan, masalah pelanggan. Nah, jika satu pelanggan bertanya, Pur 511 untuk umur berapa? Maka itu akan bisa kita jadikan satu konten. Nah, kemudian formula hook viral. Jadi 3 detik pertama karena sifatnya video pendek kemudian orang scrolling. Jadi kita harus membuat kata-kata penasaran di awal. Misalkan
Ini sebenarnya tidak masalah, cuman kurang baik untuk hook ya. Hook itu artinya mengait, mengunci di 3 detik pertama. Hari ini saya mau membahas pakan ayam. Nah ini kurang menarik. Bahasa-bahasa ini bukan bahasa hook atau mengait atau mengunci. Jadi lebih bagus seperti ini. Banyak ternak rugi karena salah memberi pakan ayam. Nah ini. Jadi ini struktur konten viral yaitu hooknya masalah, kemudian solusi dan call to action. Nah ini contohnya. Hooknya mana? Hooknya ayam kurus. Kemudian masalahnya salah pakan. Kemudian solusinya gunakan sesuai umur ayam. Nah, kemudian call to actionnya itu follow untuk tips ternak lainnya. Nah, ini merupakan eh, bagan atau alur dari struktur konten viral. Nah, jadi misalkan ayam kurus mungkin salah pakan. Gunakan sesuai umur ayam. Follow untuk tip ternak lainnya. Nah, itu akan jadi satu konten situ ya. Nah, ini praktek konten. Tadi saya sudah bikin video, cuman suaranya nggak keluar. Jadi saya ulang lagi. Ini contohnya narasinya. Banyak orang tidak tahu kesalahan memilih pakan bisa memperlambat pertumbuhan ayam. Ini salah satu pakan yang sering dicari peternak, yaitu PUR 511. Untuk membelinya silakan klik keranjang kuning. Nah, itu contohnya misalkan. Ini kita lihat ya videonya di sini kita mau buat. Nah, ini kita praktek sedikit. Tadi saya sudah bikin di CapCut, masuk ke recent project. Nah, ini. Jadi caranya kita buat file suara yang ini tadi kita rekam. Banyak orang tidak tahu kesalahan memilih pakan bisa memperlambat pertumbuhan ayam. Ini salah satu pakan ayam yang sering dicari peternak. Kemudian kita ambil file gambar atau video. Lebih bagus video ya, teman-teman ya. Jadi setinggi-tingginya untuk membuat konten itu lebih bagus menggunakan video dan video itu video dari kita sendiri, bukan diambil dari tempat lain. Walaupun caranya banyak bisa digunakan dengan gambar atau video. Kemudian yang ketiga adalah aplikasi gratisan yang bisa kita gunakan, nah itu aplikasi CapCut. Nah ini dia. Nih kita udah menggunakan aplikasi CapCut, kita udah upload gambarnya, kemudian ini ada suaranya. Ini contoh, kemudian kita edit eh, teksnya. Nah, ini nanti sesi sendiri akan coba kita belajar sama-sama ya. Nah, ini hasilnya. Banyak orang tidak tahu. Kesalahan memilih pakan bisa memperlambat pertumbuhan ayam. Ini salah satu pakan yang sering dicari peternak. Oke, nah itu bisa jadi satu konten. Kita tinggal save as, kita rekam, kita jadikan video, kemudian kita upload di medsos kita. Nah, jadi itu caranya untuk agar lebih kreatif, yaitu satu aktivitas bisa menjadi banyak konten. Misalnya kita ada aktivitas belanja stok. Nah itu kita buat rekaman keseluruhan nggak masalah, bisa kita potong-potong atau kita buat masing-masing partnya, yaitu video pertama barang datang, video kedua harga barang, video tiga cara memilih barang, video empat bongkar muatan, video lima susun rak. Nah ini hanya dengan satu aktivitas belanja stok, kita bisa membuat 5 video atau 5 konten. Nah, ini diulang-ulang pun nggak masalah dari sudut pandang yang berbeda, membuatnya lebih lebih kreatif, mungkin lebih dengan narasi yang berbeda nggak masalah. Yang penting menarik gitu. Selanjutnya, nah ini aplikasi gratis yang bisa kita gunakan yaitu CapCut, Canva, TikTok, YouTube, Google Business Profile. Nah, berita baiknya semua ini bisa kita lakukan dari HP. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah harus lengkap nunggu kamera yang mahal, nunggu nunggu rekam recorder yang mahal, nunggu editor yang bagus dari HP juga gampang bisa kita lakukan. Nah, kemudian ini jadwal konten mingguan. Nah, ini ini sulit sebenarnya nih kalau bukan dari organisasi ya. Misalkan dari brand besar seperti toko yang sudah besar atau artis yang sudah ada manajemennya, maka mereka melakukan ini. Jadi misalkan Senin konten edukasi, Selasa tips, Rabu behind the scene.
Kamis humor, Jumat produk, Sabtu testimoni, Minggu cerita perjalanan. Nah, bagi kita yang misalkan sambil dagang, kapan kita dagangnya kalau kita bikin konten seperti ini? Kalau tidak ada tim tersendiri. Nah, jadi caranya gimana? Kita pilih saja yang paling mudah. Misalkan kita eh, lebih cenderung ke humor, ya udah kita buat aja konten-konten humor yang intinya menarik ya, eh, tidak membosankan, kemudian nggak melulu jualan. Nah, kemudian yang paling bagus adalah kita selingi, misalkan cukup ya dua kita misalkan tips dengan humor, nah atau produk dengan cerita perjalanan. Nah itu aja. Yang penting konsisten satu hari upload. Kemudian kesalahan-kesalahan yang harus dihindari, kesalahan yang harus dihindari menunggu sempurna ya. Jadi kesempurnaan itu hanya milik Allah katanya. Tapi kadang-kadang diklaim oleh Andra Backbone ya. Kalau ada yang tahu tuh Andra Backbone katanya sempurna katanya. Jadi jangan sampai menunggu sempurna. Yang penting terus berjalan konsisten, nggak usah terlalu banyak editing, nggak perlu takut lihat orang. Kalau takut lihat orang, mending masuk ke dalam kardus atau masuk ke dalam goa, nggak usah keluar lagi. Kemudian upload tidak konsisten. Nah ini yang sangat sulit memang menjadi orang yang konsisten. Nah, jadi lebih baik sedikit tapi konsisten daripada banyak tidak konsisten. Nah, kemudian kita bisa melakukan tantangan 30 hari. Jadi upload satu video pendek per hari selama 30 hari. Targetnya 30 video, 3.000 view lebih untuk mendapatkan pelanggan baru personal branding. Nah, kalau kita sudah konsisten ini, kita masuk nanti ke tantangan kedua. Jadi bulan pertama satu video pendek per hari, kemudian kita meningkat bisa ke dua atau tiga atau semampunya kita. Yang penting konsisten. Nah, kata-kata penutup adalah jangan berpikir saya harus membuat konten. Mulailah berpikir saya hanya perlu mendokumentasikan perjalanan saya. Karena setiap bisnis memiliki cerita yang layak untuk dibagikan. Nah, itu mungkin mudah-mudahan berguna untuk kita semua ya, teman-teman. Eh, yang penting kita konsisten, kita sharing dan belajar sama-sama dan membangun komunitas. Mudah-mudahan berguna bagi kita semua. Itu yang dapat kami sampaikan. Jika ada pertanyaan, jika Anda menginginkan PPT tadi berguna untuk Anda, bisa komen di kolom komentar dan lampirkan email Anda, nanti saya kirim. Demikian, mudah-mudahan berguna belajar kita bersama hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.